warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salih Masuk Ahmad. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ACL, yaitu Access Control List. Nah, apa sih Access Control List ini? Access Control List adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco, yaitu alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, pada dasarnya ACL adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada antarmuka router atau switch. Nah, aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, atau nomor port. Nah, di sini adalah berikut fungsi dari ACL, yaitu untuk jaringan kecil. Nah, ACL ini bertindak sebagai firewall ringan, membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Nah, di sini juga ada untuk perusahaan, yaitu ACL menegakkan kepatuhan mengelompokkan lalu lintas antar VLAN dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Singkatnya, ACL ini bukan sekadar konsep teknis, yaitu ACL merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu ada ACL standar. Nah, ACL standar itu mencocokkan hanya alamat IP sumber ya. Nah, dia juga paling baik untuk penyaringan sederhana, misalnya hanya mengizinkan subnet untuk mengakses antarmuka manajemen. Nah, untuk jaraknya itu ada 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Nah, lanjut di sini ada yang namanya extended ACL, yaitu mencocokkan IP sumber plus tujuan. Nah, untuk protokol dan port. Nah, extended ACL ini berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Nah, untuk jaraknya dia bisa digunakan dari angka 100 sampai 199 dan 2000 sampai 2699. Nah, lanjut di sini ada juga yang namanya named ACL. Nah, untuk named ACL ini dia lebih mudah dikelola karena menggunakan nama alih-alih angka, yaitu dukung keduanya standar dan luas logika. Jadi dia bisa menggunakan standar dan juga extended. Nah, contoh di sini ada IP access list extended block underscore telnet. Nah, ini ada deny top NN equal 23 permit IP NN. Nah, ini itu untuk contohnya. Oke, kita akan lanjut saja ke video konfigurasinya yang ada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Oke, nah di sini kita sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, di sini saya akan menambahkan topologinya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan dua router, lalu dua switch, dan 4 PC ya. Terakhir 2 server ya. Nah, di sini. Nah, untuk topologinya seperti ini. Lalu kita akan hubungkan. Di sini kita hubungkan. Oh, ada ini ke sini. Nah, sini sudah kita kelompokkan. Sini. Nah, dan juga di sini. Nah, jadi di sini kita gunakan untuk VLAN 10 dan di sini sebagai VLAN 20. Ini kita gunakan VLAN 9. Nah, seperti itu. Untuk IP address yang saya gunakan di sini menggunakan 10 104. Nah, untuk di sini 11 104. Dan untuk PC antar router itu 20/30. Nah, untuk server di sini saya menggunakan 172.168.0/4. Nah, untuk pertama kita akan membuat terlebih dahulu, yaitu VLAN terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita masuk ke
switch untuk mengkonfigurasi di area kiri terlebih dahulu ya. Terminal, di sini kita masuk ke kita buat VLAN terlebih dahulu, VLAN 20. Lalu kita masuk ke interface range FA 0/1 sampai 2. Nah, kita masukkan ke switch mode akses, switch akses VLAN 10. Kita ubah untuk ke 3 sampai 4. Switch mode akses VLAN 20. Nah, setelah itu kita masuk ke interface FA 0/5 untuk terang terlebih dahulu ya. Switch mode terang. Nah, sini sudah. Lalu kita beralih ke router 1. Nah, di sini kita ubah dulu ya. R1. Ini kita masuk enable konfigurasi terminal, lalu kita ubah hostname-nya hostname R1. Nah, sini kita masuk ke interface G0/1 lalu no shutdown. Nah, setelah itu kita kembali ke interface G0/1 titik 10. Jadi kita masuk ke VLAN-nya. Lalu kita encapsulation 10. Lalu kita masukkan IP address 10.10.10.1.255. Nah, ini untuk subnet masnya. Kita akan pindah ke interface G0/020 untuk VLAN 20. Encapdu 10 20. Lalu kita IP address 11.1.255. Nah, di sini kita keluar, lalu kita buat DHCP IP DHCP pool di sini dengan VLAN 10. Lalu kita tambahkan yang namanya network, itu 10 0.255.45.0. Lalu kita tambahkan default router yaitu 10.1 dan terakhir itu DNS 8. Nah, seperti ini. Kita ulangi untuk VLAN 20 ya. Itu kita exit IP DHCP pool 20. Lalu kita masukkan network 11 0. Kita masukkan default router yaitu 11.1 dan DNS itu 8. Nah, di sini sudah. Kita exit dan kita masuk ke interface G0/0. Nah, di sini kita no shutdown. Lalu kita masukkan IP address yaitu untuk jalurnya yaitu 20.1.255.252. Nah, di sini sudah. Kita lanjutkan ke router 2 ya. Di sini kita ganti dulu namanya. Oke, lalu kita masuk ke router 2. Kita enable konfigurasi terminal, lalu ubah hostname-nya menjadi router 2. Nah, di sini kita masuk ke interface G0/0. Lalu kita masukkan kita no shutdown. Nah, di sini sudah. Kita tambahkan IP address 20.2.252. Nah, di sini sudah. Kita lanjut ke interface G0/1 yaitu mengencapsulation terlebih dahulu ya. Jadi kita no shutdown, lalu kita kembali dan kita masuk di sini sebagai VLAN 99. Nah, sini sudah. Kita encapdu 99, lalu tambahkan IP address yang ingin kita gunakan yaitu 72.16.1.1 dan subnet mas. Nanti sudah, kita akan exit, lalu kita buat IP DHCP pool 99 yaitu untuk
VLAN 99. Di sini kita menggunakan network 172.16.1.0.255 enter. Lalu kita tambahkan default router itu 172.16.1.1 dan DNS yang terakhir 8 enter. Nah, di sini sudah, kita exit, maka kita lanjutkan ke switch. Nah, di sini kita tinggal membuat yang namanya itu VLAN 99. Lalu kita masuk ke interface range FA 0/1-2 dengan switch mode switch access VLAN 99. Lalu kita exit dan kita masuk ke interface FA 0/3 untuk mentrunking ya ke area router atau ke arah router. Switch mode trunk. Nah, di sini sudah trunk. Kita tunggu. Oke. Sekarang kita ubah PC dan server ini ke DHCP ya, di IPv4 atau IP configuration-nya ya. Nah, ini sudah berhasil. Kita lanjut yang lain juga ya. Kita percepat saja di sini karena kita sudah membuat konfigurasi DHCP-nya, berarti akan berhasil ya. Untuk yang terakhir, nah seperti sudah bisa. Nah, sekarang kita akan gunakan yang namanya dynamic routing untuk menghubungkan PC dengan server ini ya, agar dia itu saling bisa berkomunikasi. Nah, kita akan pergi ke router 1 terlebih dahulu. Di sini kita akan exit. Nah, kita buat router AGRP. Nah, di sini kita menggunakan AGRP ya. Lalu kita tambahkan network ya. Pertama kita tambahkan network untuk router terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan network yang VLAN 10 dan juga 20. Itu 10 dan network 11. Nah, di sini untuk di router kedua sama halnya, kita masuk ke router AGRP 1. Lalu network, jangan lupa jalur terlebih dahulu. Nah, agar terjadinya yaitu membuat new agency ya. Lalu kita tambahkan network dari router 2 ini yaitu VLAN 99, yaitu 172.16.1.0. Nah, kita percepat. Nah, di sini harusnya mereka itu bisa saling berkomunikasi ya. Coba kita do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya D atau itu sebagai AGRP ada di sini dynamicnya. Nah, kita langsung saja coba ya, apakah ini akan berhasil atau tidak. Oke, di sini akan failed, lalu kita refresh dan successful. Berarti untuk konfigurasinya kita sudah berhasil ya. Maka kita akan lanjutkan ke konfigurasi yang pertama, itu adalah standar ACL. Nah, untuk standar ACL ini saya akan menggunakan di router 1 ya. Di router 2 agar lebih mudah, karena area yang ini diakses itu adalah VLAN atau server ya yang di sebelah kanan. Nah, di sini kita akan exit, lalu kita tambahkan namanya IP access list. Nah, di sini kita bisa memilih ya antara dua, standar dan extended. Namun di sini kita akan menggunakan standar terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke standar. Lalu kita tanda tanya. Nah, di sini kita bisa pilih angka ataupun word ya, atau huruf. Nah, kita menggunakan angka 1 saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke config stdn ACL. Di sini tuh banyak ya, kita bisa menambahkan yaitu number, sequence number atau default, ada deny, exit, no, permit, dan remark. Nah, di sini kita akan bahas tentang deny dan juga permit terlebih dahulu ya. Nah, untuk deny ini dia itu menolak IP ya atau host dari network yang kita blok. Jadi, semisal ada VLAN 10 ingin mengakses server, nah dia itu akan terblok ya. Nah, kita coba di sini ada yang namanya address to match, jadi kita masukkan addressnya dari VLAN-nya 10.
0, maka karena di sini network jadi kita gunakan 10.10.0, lalu kita tanda tanya. Di sini ada wildcard byte, jadi kita harus gunakan wildcardnya 255. Nah di sini kita enter, lalu kita masukkan permit any. Jadi permit any ini sebagai perintah ya. Jadi ketika ada permit any, maka untuk ke bawahnya dia itu tidak akan bekerja. Nah kita show access. Nah di sini bisa kalian lihat, jadi perintah utamanya itu adalah menolak IP dari alamat 10.10, lalu permit any. Jadi setelah itu maka sisanya itu dia tidak di blok ya. Coba kita langsung saja kita coba. Oh sebelum itu kita lupa untuk menambahkan yang namanya itu interface dan access 0. Nah di sini kita wajib menambahkan yang namanya group in ya. Jadi ada group in, ada out. Nah pilihannya jika kalian menggunakan in itu harus disesuaikan dengan interface-nya. Karena kan saya menggunakan interface G0/0, kita menggunakan in karena jadi ketika ada paket masuk di G0/0 ini maka akan langsung ditolak ya. Nah jadi IP akses group in. Nah di sini kita makan 1 terlebih dahulu karena tadi standarnya kita menggunakan 1 ya. Grupnya itu 1. Nah kita namakan di sini ada 2 yaitu in dan out. Jadi kita sesuaikan saja karena di sini kita menggunakan G0/0. Jadi kita tambahkan in. Nah di sini. Nah ketika sudah maka kita bisa mencobanya. Nah VLAN 10 ini pasti sudah terblokir. Nah di sini failed. Sedangkan untuk VLAN 20 itu masih bisa. Nah, bisa kalian lihat. Nah, di sini aman ya. Nah, ada satu juga kasus ya seperti ini. Ketika ada suatu PC yang entah dari mana dia berasal, tiba-tiba dia terhubung dengan VLAN 20 ya. Seperti ini. Kita akan coba hubungan terlebih dahulu. Terminal. Lalu kita masuk ke interface-nya yaitu berapa? Interface FA0/6 dengan memasukkan ke switch mode akses switch akses VLAN 20. Nah di sini kita coba ya. Nah di sini sudah masuk ke VLAN 20. Kita akan mendhcpkan terlebih dahulu sampai dia masuk ya. Oke, mana di sini tidak ada. Nah, sudah ada ya. Sekarang bagaimana jika kita ingin memblok PC yang entah dari mananya muncul, dia itu ingin diblok ya. Tetapi di VLAN 20. Jadi sebenarnya dua PC dari VLAN 20 ini bisa berkomunikasi, tetapi yang PC yang baru muncul itu kita bisa untuk membloknya ya, dengan cara kita kembali masuk ke IP access list standar 1. Nah, di sini kita tambahkan yang namanya deny. Nah, di sini kan ada yang namanya host. Nah, host di sini itu untuk memblokir atau menolak paket dari IP tertentu yang kita masukkan. Nah, kita masukkan host. Sini ada host address-nya, kita langsung saja masukkan. Itu 11.4. Nah, di sini sudah, kita langsung enter saja. Oh ya, kita salah ya. Coba do show access. Nah, untuk deny host ini kita harus menaruhnya di antara deny dan permit ini ya, karena jika deny host ini di bawah permit maka itu tidak akan bekerja. Jadi kita akan hapus terlebih dahulu. Di sini ya. Itu dengan no deny. Kita tambahkan kembali dengan angka di depannya yaitu dinamai dengan squares. Nah, sequence number. Jadi sequence number ini berguna untuk menaruh di antara dari deny dan permit ini. Nah, di sini kita akan gunakan numbernya itu misal 12. Nah, di sini deny host. Nah, itu show. Nah, di sini sudah di antara 10 dan 20 ya, itu permit any. Nah, harusnya di sini sudah bisa. Jadi
dari konfigurasi untuk single host ini kita bisa lihat bahwa VLAN 20 untuk PC2 itu masih bisa berkomunikasi, sedangkan host yang kita deny ya menggunakan single host itu tidak akan bisa. Nah, jadi itu adalah konfigurasi dari standar ACL. Nah, oke, di sini kita akan coba untuk melakukan konfigurasi yaitu extended ACL ya, karena tadi kita sudah menggunakan standar ACL. Nah, di sini kita sudah menghilangkan dari konfigurasi standar ACL. Nah, untuk extended ACL ini kita akan tujuannya itu seluruh VLAN terblokir dengan HTTP dari server 1, tapi dia itu bisa saling berkomunikasi dari server 1. Nah, untuk VLAN 20 ini dia itu bisa berkomunikasi server 2, tapi VLAN 10 itu tidak bisa. Jadi kita langsung saja ke konfigurasinya ya. Nah, di sini kita ubah dulu webnya ya, di sini ke service, lalu di HTTP kita ke index HTML. Nah, kita ubah di sini yang tadinya Cisco, nah kita ubah jadi Hi Welcome SMK. Kita coba tes di PC ya. Nah, di sini sedikit lama untuk menunggu. Nah, harusnya sudah. Nah, sini kita coba masukkan IP-nya ya, 72.1.6. Nah, sini harusnya sudah masuk. Nah, bisa ya. Nah, sekarang kita coba untuk memblokirnya. Itu kita masuk ke router kedua di sini. Nah, sini kita masuk ke router kedua. Lalu kita masuk ke access list. Nah, untuk extended ini dia itu bisa dijalankan dengan angka dimulai dari 100 sampai 199. Jadi kita menggunakan 100 saja di sini. Lalu untuk memblokirnya itu dengan deny. Dan di sini kita masukkan ke TCP, karena untuk memblokir HTTP itu berada di TCP ya. Nah, di sini kita masuk ke any karena seluruh ya untuk memblokirnya atau menolaknya. Nah, di sini kita masuk ke destination address. Nah, jadi server mana yang ingin kita deny ya untuk seluruh IP. Nah, di sini kita menggunakan 172.116.1.2. Nah, ini adalah IP dari server 1. Lalu kita tanda tanya dan kita masukkan wildcard bit yaitu 0255. Kita tanya kembali. Nah, kita masuk ke EQ yaitu di mana adanya port number untuk memblokir dari HTTP tersebut. Nah, di sini ada www yaitu World Wide Web, itu untuk memblok HTTP ya, dengan portnya itu 80. Nah, kita enter. Lalu kita izinkan untuk IP address ya keseluruhannya. Nah, di sini itu kita menggunakan any. Lalu destinationnya ke server 1 yaitu 172.168.1.2 dan wildcard bit. Harusnya sudah. Nah, di sini kita enter. Lalu kita akan gunakan yang namanya access list 100 permit yaitu IP kembali. Nah, di sini kita ingin VLAN 20 ini yaitu khusus bisa berkomunikasi dengan server 2. Jadi VLAN 10 ini tidak akan bisa berkomunikasi dengan server 2 ya, karena ini dikhususkan untuk VLAN 20 saja. Nah, di sini kita masukkan IP dari VLAN 20 nya yaitu 11 0. Nah, di sini kita tanya, ada wildcard bitnya 255. Kita tanya kembali. Nah, di sini kita pilih yang namanya host karena hanya ditujukan untuk VLAN 20 saja. Tanya-tanya yaitu destination address yaitu
server tujuannya ya, itu 172.16 lalu 3. Nah, di sini kita tanda kembali. Nah, sudah. Sini kita akan enter. Nah, untuk keseluruhannya ini sudah. Lalu kita tidak lupa menambahkan yang namanya itu perizinan untuk EJRP ya, karena di dalam extended ACL ini kita harus mengizinkan EJRP terlebih dahulu. Kita akan masuk ke IP access list extended 100 dengan EJRP nya kita masuk di 5 permit. Sini EJRP ini. Nah, seperti itu. Kita enter dan kita keluar. Kita masuk ke internet dia 0/0 untuk membuat masukkan konfigurasi dari grup ya. Di sini kita masukkan ke IP access group 100 in, karena di sini kita menggunakan giga 0/0 kita harus menggunakan in ya. Nah, harusnya untuk konfigurasi ini kita sudah selesai. Kita coba terlebih dahulu untuk mengirim pesan. Nah, untuk pesan itu semua diizinkan. Nah, benar. Sini ya, diizinkan. Nah, untuk server 2 itu hanya diizinkan untuk ini salah sepertinya, ada yang salah. Nah, di sini bisa. Tapi untuk untuk webnya kita coba lihat. Sini kita akan coba tunggu ya, agak sedikit lama untuk membuka webnya. Oke, nah ini kita coba ya, 172.168.1.2. Nah, ini tidak bisa. Tetapi jika kita menggunakan HTTPS maka dia akan bisa. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya menggunakan HTTP dengan HTTPS. Jadi yang tadi itu kita sudah memblokir HTTPS ya, HTTP. Sedangkan HTTPS-nya itu masih bisa berjalan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk konfigur dari extended ACL ini saya cukupkan sekian, dan mohon maaf bila ada kesalahan untuk yang kedua itu. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.